وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آل بيته السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فاستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah Qiyam Ramadan dan mudah-mudahan Qiyam Lailatul Qadar yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah yang telah menyatukan kita dalam ketaatan ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga yang penuh dengan kenikmatan abadi. Alhamdulillah, kita juga bersalawat dan salam kepada Nabi yang telah menunjukkan jalan ini. Kalau bukan karena dakwahnya dan izin Allah sebelumnya, kita tidak tahu bagaimana harus berbuat, bagaimana harus melakukan ini. Oleh itu banyak-banyaklah berdoa untuknya sebagai tanda ingat dan balas jasa baiknya. Dan sebaik-baik doa itu adalah yang diajarkan langsung oleh Rabb-nya kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam yang sebanyak-banyaknya dan sesempurna-sempurnanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari sudah larut. Perut sudah mulai kosong pula. Jadi oleh sebab itu jangan harap kita tidak boleh banyak-banyak cakap. Ya. Tidak boleh banyak-banyak. Secukupnya. Ya, secukupnya saja. Alhamdulillah, Allah jadikan kita bagian dari umat agama terbaik. Pengikut Rasul yang terbaik. Diberikan kepadanya kitab yang terbaik, dan kita pada saat ini berada pula di bulan terbaik, dan mudah-mudahan di malam terbaik, Lailatul Qadar, dan di tempat terbaik yang paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Atau tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Dalam ibadah yang terbaik pula, yaitu dimulai tadi dari solat maghrib berjamaah dan terakhir solat witir berjamaah.
awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati as-salah. Yang pertama dihisab terhadap hamba pada hari kiamat adalah salatnya. In saluhat au qubilat, andainya saleh. Saleh itu apa artinya? Laku. Saleh itu artinya bukan baik, laku. Ini baik kadang tidak laku. Makanya barang ini, misalnya ini kalau dalam bahasa Arab tertulis salihun li ghayah, yaitu salih bisa dimanfaatkan, laku diperjualbelikan sampai tanggal sekian expire-nya. Jadi kalimat salih itu adalah laku. Nah, dan lakunya amal kita satu dengan ikhlas, dengan ikhlas. Yang kedua dengan ittiba, artinya sesuai SOP. Sesuai SOP. Kalau tidak, enggak. Ya, jangan salahkan nanti kalau seandainya di akhirat amal kita banyak, kok tidak diterima, timbangannya ringan. Ternyata hari itu kita terperangah, kita menyesal, gigit jari. Kenapa gigit jari? Wujuh yawma idzin khasyi'atun amilatun nasibatun tasla naran hamiyah, yaitu wajah yang tunduk lesu, padahal amilatun, rajin beramal, kemudian nasibatun, capek bekerja, tapi tasla naran hamiyah, tetap masuk neraka. Apa sebab? Tadilah, kadang tidak ikhlas, atau ikhlas tapi tak sesuai yang dipinta dan disuruh. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita selalu diingatkan oleh Nabi SAW bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan bantah perkataan Allah, jangan rubah perkataan Allah, jangan belatat, jangan membangkang kepada Allah. Kemudian ikuti hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk beliau lurus, petunjuk beliau aman, petunjuk beliau selamat, karena sesuai dengan SOP. Nabi sendiri rupanya juga disuruh untuk sesuai SOP. Nabi sendiri, bukan kita aja. Ya, apa kata Allah kepada beliau? Wastaqim atau fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Fastaqim Allah wastaqim Ustaz. Fastaqim kan? Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti yang diperintahkan kepadamu, bukan sembarangan. Jadi Nabi itu, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Engkau hai Muhammad, kalau kau ikuti keinginan kebanyakan orang di permukaan bumi, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Nabi sendiri bisa disesatkan kalau ikut keinginan masyarakat, ikut kearifan. Nabi sendiri bisa disesatkan. Makanya Nabi tidak mau mengikuti kecuali yang Allah turunkan. Ittabi' ma unzila ilaika min rabbik. Ikuti yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, karena itu yang terbaik. Oleh sebab itu
bersyukur kita menjadi bagian dari yang mengikuti ajaran yang terbaik ini. Jadi jangan kejar meriahnya, tapi kejar adalah luput dari riaknya, luput daripada hal-hal yang membuat kita terperangah dan tidak akhirat. Kaum muslimin, nah malam ini malam keberapa? Hah? 27? Samar-samar? Ada Persibu lah bang? Oh subhanallah, saya lupa kita berada di negeri Bhinneka Tunggal Ika. Sahih ya, beragam-ragam tapi tetap satu, walaupun bertentangan tapi tetap bermusuhan, tetap aman. Maksud saya tetap aman. Alhamdulillah malam ini malam ke-27 garis miring malam ke-28 ya. Di sana genap, di sini ganjil, ompek ganjil 5 gonok. Kata kita ambil aja hikmahnya ya, jangan berlebihan menyikapinya. Yang di sana benar, di sini tidak salah. Yang di sana tetap benar, yang di sini tidak salah. Cuman saya tidak bisa memahami yang itu, mohon maaf. Sebab kalau pas hari raya nanti berbeda kita lagi. Sebab hari raya satu Jumat, satu Sabtu, satu Senin, satu Kamis. Adakah begitu ya? Mungkin tidak dua-duanya benar. Mungkin tidak dua-duanya benar. Kenapa tidak mungkin? Sebab yang hari raya berkeyakinan hari itu haram berpuasa. Sah? Dulu nak raudhah masih puasa punya, haram dunia. Sah? Betul? Apa hukumnya puasa hari raya? Haram. Ini pemecah belah tuh orang sebelah. Laulaisa yang berpuasa mengatakan bahwa berbuka di bulan Ramadan hukumnya haram. Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar, dasar tongkau. Sah? Ini yang dikasih selalu oleh para ulama kita, para dai kita, paracetamol. Obat penenang. Tenang. Sampai kapan tenangnya? Semakin banyak mengkonsumsi paracetamol, semakin banyak penyakit yang datang. Sah? Dulu 2, sekarang 4 versinya, besok 8. Semua mengatakan metodologi yang benar, tidak boleh disalahkan. Jadi yang nak raya 10 hari yang lalu sah, karena metodenya pakai telepon langsung ke Allah Ta'ala. Kan lebih canggih kan? Untuk apa teknologi tidak dimanfaatkan? Daripada hanya menghitung-hitung pakai ilmu hisab, ilmu hisab, atau nunggu-nunggu kita teropong dari jauh. Bahkan lebih canggih daripada yang syekhnya langsung ke rumah bulan untuk nengok anak bulan. Lah sampai ke rumah bulan tu lebih duluan dia nengok anak bulan. Makanya puasa 3 hari lebih dulu dari kita kadang. Dan ini semuanya minta diakui sah, karena obatnya ada, yaitu paracetamol, obat penenang. Tapi itulah, kita ambil aja positifnya, bahwa setiap malamnya malam ganjil, sehingga membuat kita bersungguh-sungguh. Tiap malam bersungguh-sungguh, tidak boleh tinggal qiyamul lailatul qadr. Sah? Tidak boleh tinggal.
Pokoknya setiap malam saya hadir di masjid. Kalau perlu di mana ganjilnya, ke masjid situ saya salat tarawih. Hah? Sahih, ke situ saya bersedekah. Fala haula wala quwwata illa billah. Jadi ambil positifnya aja ya. Tenang saja. Kaum muslimin teman, masalahnya nanti pas orang takbiran awak masih sholat tarawih, ini yang bikin tak tenang itu. Apalagi lewat pula rombongan takbiran pakai khorek apa namanya? Sound khorek ya. Ada sini? Dah mulai ada weh. Subhanallah. Kalau sudah sound khorek dia di depan, awak masih tarawih, itu memang luar biasa. Jadi lama pula berhenti, belanja pula di bawah. Allah musta'an. Mercon sudah mulai berbunyi kan. Allah musta'an. Jadi tidak akan membawa tenang. Apalagi paracetamol itu terbatas reaksinya. Habis reaksinya datang lagi. Mereka ada bapak dengan seorang istrinya, dua-duanya satu ustazah, satu ustaz. Itu yang payah mendamaikan. Kalau ustaz sama masyarakat mudah mendamaikannya, tapi ustaz sama ustaz payah. Ustaz sama ustazah payah mendamaikan, tapi ustazah dengan dak ustaz mudah tuh. Ustaz dengan dak ustazah mudah, tapi istrinya ustazah, suaminya ustaz, beda raya, beda puasa. Apa dia bilang sama istrinya? Karena istri lebih duluan raya kan, karena rayanya bukan 1 Syawal tapi 20 Maret. Kan tidak 1 Syawal kan? Antum karena 1 Syawal tidak jelas sampai sekarang, sah? Makanya takut bikin lontong, takut basi. Berarti lebih hebat lontong daripada kalau orang yang 20 Maret dah lama tahu. Bahkan untuk 50 tahun ke depan sudah diketahui. Mana lebih hebat? Yang raya 20 Maret atau 1 Syawal? Wih, bersatu umat dibuatnya. Bersatu umat dibuatnya sedunia, tapi serumah tidak bersatu. Serumah berbantah, sekampung berbantah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apa kata suaminya sama istrinya? Besok kamu raya? Iya bang, tidak ada tamu. Tidak ada tamu. Raya lusa. Yang kedua, kamu tidak boleh pergi sholat Idul Fitri kecuali bersama saya. Lusa. Kira-kira istrinya bilang apa ya? Ini ustazah pula. Hah? Oh ya, mungkin tidak tidur istrinya semalam. Pergi tidak pergi? Tidak pergi, apa kata kawan-kawan? Sah? Jemaah dia pergi, bahaya pula, jatuh pula talak nanti. Talak tinggal 2 lah. Misalnya, oleh sebab itu akhirnya tidak aman. Jadi paracetamolnya hilang pengaruhnya. Itu kaum muslimin dan muslimat, maka kita harap pada para pengambil kebijakan, baik umara maupun ulama, untuk lebih bijak, yaitu memberikan obat yang menyembuhkan, seperti dokter spesialis, jangan dokter umum. Kalau syariah umum iya, pokoknya semua pendapat boleh hidup. Tapi kalau yang ulama spesialis enggak, harus dibongkar ke urat-uratnya, sah, sehingga besok enggak kambuh lagi. Makanya zaman Pak Soeharto itu kan awalnya puan awak betika ya, enggak benar kan? Ya sabuninya datang, pimpinan ormas datang, kayaknya enggak Pak, boleh kami raya besok Pak. Beda dengan pemerintah, silahkan lanjutkan, nanti saya lihat. Ini tidak berani orang. Cepat sekali dia bilang silahkan, lanjutkan. Ini tidak berani. Dan itu betul. Itu yang betul. Presiden wajib menyatukan kita dalam, karena Allah dan Rasul berikan itu kepadanya. Hak untuk menentukan hari raya adalah hak pemerintah.
bukan hak masing-masing. Bahkan kalau ada yang lihat hilal sekalipun, lalu dia laporkan, laporannya tidak diterima, haram baginya mengumumkan. Tidak boleh dia mengumumkan. Itu ikut yang salah, ya salah dia, bukan dia yang tanggung, karena salah dia sudah saksi karena sampaikan tapi tidak terima kesaksiannya. Dia tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Yang berdosa siapa? Ya pemerintah yang tidak menerima tadi. Nah, dia tidak berdosa, tetapi dia ikuti yang dia yakini tadi, karena dia nampak. Kalau nampak hari raya besok ada puasa dia. Kalau nampak awal Ramadan dia puasa. Tapi orang lain karena ikut pemerintahnya maka ditanggung oleh pemerintah tadi. Jelas? Jadi jangan karena alasan itu kita lalu merubah ketentuan-ketentuan yang terbaik. Ya, fa innar khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihatnya, wa aftiru li ru'yatihi, beridul fitrilah karena melihatnya, fa in ghumma alaikum, bila tak terlihat oleh kalian, fa akmilu asy-syahr, maka sempurnakan bulan sebelumnya. Alhamdulillah. Kemudian bagaimana cara menyempurnakan Rasulullah? Nabi bilang asy-syahru hakadha hakadha hakadha. Bulan itu ada 30, ada 29. Berarti sempurna 30. Kalau tidak sempurna 29. Sederhana dan mudah menyatukan di seluruh tempat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah khairal hadi, sebaik-baik hidayah. Nah, kembali kepada ini, gara-gara tonton beda Lailatul Qadar. Maka perlu saya tunjukkan pula gimana caranya. Maka nampaknya harus setiap malam kita berijtihad, karena sekata para ulama, siapa yang menghidupkan dan beramal di 10 malam terakhir wajib dapat Lailatul Qadar. Wajib dapat Lailatul Qadar. Lalu saya nanya ke jemaah di kampung saya kemarin, payah dapat Lailatul Qadar. Wah, payah tu Ustaznya. Apa dia payahnya? Dah lapik jauh dah. Payah dapat Lailatul Qadar. Hah? Payah? Sangat mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kalian yang mudah. Allah tak suka bagi kalian yang sulit. Makanya Lailatul Qadar itu bila mulai? Hanya 3 minit saja semalam. Lailatul Qadar 3 menit saja. Hah? 5 menit? 1 jam? Enggak, kapan? Semalam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau sempat pula cari Lailatul Qadar kayak nengok hilal pula 3 menitnya, adiyo. Antum bilang memang payah tuh. Awak pas sedang ke WC terbit Lailatul Qadar, pas selesai wuduk habis. Ini kayak dulu waktu kecil-kecil dulu kan, orang nonton Mike Tyson. Salah sabut dan nombor petinju. Ini kan selalu KO di ronde pertama kan. Jadi kawan lah menunggu lama, sosok buayu. Misi lo naknya buayu dulu nya. Pas lah tiba sudah. Pas dia kembali sudah KO. Jadi tidak jadi nonton. Untuk ada siaran ulangannya. Tidak sampai 2 menit. Buayu sampai 5 menit kan. Tidak, Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai subuh. Makanya kata Nabi SAW, man hurimaha faqad hurim, yang tak dapat Lailatul Qadar betul-betul malang ini, betul-betul terhalang dapat kebaikan. Apa sebab? Hampir 12 jam kan, hampir 12 jam tuh. Apalagi kalau malamnya panjang pula, seperti kalau di yang bukan Khatulistiwa kan ada malam panjang bayah. Macam kami kemarin di Saudi itu malamnya panjang dari siang kan. Puasa pendek lolok bah? Bukan, ibadah malam panjang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat panjang.
Jadi bukan sebentar. Nah, selama dalam rentang sepanjang itu enggak juga dapat tuan-tuan. Ya betul-betul malang itu. Maka kata Nabi, apa namanya, fiha lailatun khairum min alfi syahr man hurimaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Dan tidak tanggung-tanggung kaum muslimin, dikasih Allah subhanahu wa ta'ala amalan lebih dari 1000 bulan. Kalau sampai awak bagaji, siapa paling sekenek gaji gini? Tak lah ada ngaku deh. Apa deh malu? Nah, paling sekenek gaji, anggaplah 1.500.000 sebulan. Sah? Tak sampai UMR kan? Nah, 1.500 lalu diumumkan oleh presiden dan akan lalu diteratak bulu di salah satu malam terakhir bulan Ramadan. Siapa boswa salamanya dan bayi gaji 1000 bulan. Amo tuan lolok selama 10 malam lah. Hah? Baiti baiti ni tapi jalan doi. Nan damam-damam tu berapa kau kendo? Ke satu apa tiap malam kan ya? Iya dah bertunggu 10 malam padahal 1000 muat 1.000.000 muat tu karisa 1000 berapa orang dekat abang lah tanya abang lebih banyak piti berapa piti roh 1.000.000 muat tu kali 1000 1,5 miliar bang ya, banyak roh bagi orang awak. Banyak tak? Nak kau pernah megang umput piti 1,5 miliar ya? Dan tak pernah aja nengok je nya. Lalu dah pernah awak aja. Nah, diaun tak boleh orang. Jangan kan dipakai dia diaun tak boleh orang. Nah, kalau dipakai lah salah lah. Tak dipakai salah juga. Lapoh-lapoh dia isu orang dan apa lagi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah, pasti kita tidak akan tidur. Apalagi yang ditunggu ini lebih dari 1000 bulan yang pahalanya, tentu ingat, pahala di bulan Ramadan adalah open check. Tekan open check lah, cek terbuka. Kau abang juga tentu dia awak nak tentu je dari je nak lipat nama agang cek terbuka tentunya. Nak cek kosong aja kosong dari itu tak ada nominal lah. Cek terbuka itu maknanya adalah isilah berapa anda mau. Makanya di awal puasa kan sudah jelaskan oleh Nabi pada kita bahwa dalam hadis kursi seluruh amalan anak Adam itu untuknya satu dikali 10 sampai 700 kali lipat. Ini amalan di luar puasa. Tapi kalau puasa illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untukku. Ini makna khusus untukku itu untuk pemuliaan. Sama dengan masjid disebut Baitullah. Siko dia malah? Enggak. Maknanya ini milik Allah yang harus dihormati. Sebagaimana tuan-tuan menghormati rumah orang yang dimuliakan, rumah Allah lebih dimuliakan. Makanya kalau ada salah-salah ngaji dia lantiang lah saji lah. Kan ada luang ke tak sesuai kajiannya lantiang usah saji itu tak menghormati Allah Ta'ala nomor dua. Orang jahiliah aja lu tak berani melantang Ka'bah. Iku ada lagi yang nama blokir musajid ke dipalang ditutup untuk waktu yang tidak ditentu. Nabi jahiliah orang jahiliah. Abu Jahal tak berani buat itu. Abu Lahab haji Abu Lahab daerah. Tapi haji Abu gini banyak yang buat itu. Lebih dahsyat tidak menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi rasa banyak musajid kan elah tak bagi gelisah. Tapi bila kosong musajid mantap, aman, nyaman, adem, ayem. Musajid wa ambil lah nyala tak ada uang lah nyinya. Lawannya lewat dia nyinya. Khususnya lupa. Tak ada uang tak bisa beli token listrik dah. Itu dia akhirnya baju ya cik-cik. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi 1000 bulan kali pahala yang tidak terkira. Jadi kan tak payah dek malamu je jadi.
Tadi yang 10-nya Jiji. Dah tutup ya. Tutup ya. Nah, tak payah. Nah, kapan mulai? Biar tuan-tuan tahu bahwasanya tidak payah. Lailah malam. Al-Qadr adalah kemuliaan atau penetapan atau keberkahan. Nah, malam itu kapan dimulai? Terbit matahari. Itu ngantuk tuan-tuan. Terbenam matahari. Masa malam terbit matahari dimulai? Terbenam matahari. Nah, sejak terbenam matahari itu sudah masuk Lailah. Jadi andainya Lailatul Qadar berarti sejak terbenam matahari. Apa amalan terbaik yang harus kita kerjakan? Ketika terbenam matahari, apa yang terbaik kita kerjakan? Babuko. Iya dia. Astagfirullah. Tidak puasa. Oh, tidak puasa. Berbuka. Berbuka itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan dia masuk amalan malam Lailatul Qadar. La tazalu hazil ummah atau la yazalun nas, dalam lafaz Nabi, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Umat ini selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Makanya berbuka jangan di solat dulu, walaupun sah solat tapi tidak dapat fadilat kita. Makan dulu. Makanya sampai capek no kamat. Nya kan jadi alasan dia nang do apa nak mau saji capek no kamatnya nya. Bodoh sudu dapat makan cindunya lah kamatnya. Hati-hati awak salah tu. Nah, lucu adalah makan dalam buazan. Jadi malah tertunggu-tunggu do mah azan hanya. Apa sekamat aja segitu. Itu salah enggak. Jadi antara azan dan qamat di bulan Ramadan itu dilambatkan. Sama juga antara azan Isya atau waktu Isya dilambatkan daripada waktu di luar Ramadan, supaya orang bisa betul-betul menikmati persiapan untuk menjelang qiyamul Ramadan atau qiyamul Lailatul Qadar. Masyaallah kiram. Jadi kalau ditanya mana yang paling afdal amalan Lailatul Qadar, banyak yang jawab doa Ustaz, bersedekah Ustaz. Enggak, itu amalan tambahan yang afdal, tapi amalan utama tetap lebih afdal adalah salat wajib kita. Makanya jangan sampai karena berbuka pula salat maghrib tidak berjamaah, rugi di situ. Ini 27 kali lipat kan, 27 derajat kan, rugi di situ kali 1000 bulan. Ini kalau dihitung bahaya, kalau lah dikali nangko boleh bang. Nah, nya contoh jadi kan upawa sejuta mati, tadi juta mati. Nah, cetong kali kalau berjamaah salat kali 27 lah berapa 40 juta mati, 40 juta mati bu kali 1000. Ondek mak 40 miliar weh. Tu dia bawa salat je bu. Ndak cinan. Itu makanya nyata tu pandai kali kena weh. Pandai berkali kali. Kalau untuk bulan puasa wajib berkali-kali. Nah, kalau dan sedekah memberi bukan tu satu orang dapat pahala orang itu. Wah, tolong berapa pahalanya? Sah? Berapa kalau dipitin? Nyata tu tuan-tuannya nanti tok balik, ndak boleh musajik aja lah. Membeli istana. Istananya tentunya tiang-tiang dari mutiara, kusen pintu dari berlian, tak boleh atau apa meja perak. Bini anda mah nggak tahu tuh kalau meludahnya ya manis sodo samudra dunia kok deh tu tahu apa penyakit gulur tu usahanya nggak ada penyakit di akhirat.
semuanya begitu, semua nikmat. Makanya sakit kini jenisau supaya di sana tidak sakit. Sakit di dunia sebentar, di akhirat tidak adalah sakit. Bini paang situ kini sepaya-paya awak kan ya, ada tawaran tak dapat demo gitu. Izin tak dapat nak ikut antok sudah bina aku maksud kita tahu aja nak gaduh. Nah, jadi kaum muslimin, tapi di akhirat, di surga, berapa banyak pun istri tak ada yang saling cemburu. Apa sebab? Wa naza'na, tadi baca di ayat dari imam kita, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Semua penyakit yang ada di dada itu sudah dihilangkan. Nya pun buat cemburu kan tak sakit hati dia. Mak ancak lainnya nampak podo den delenya. Banyak lainnya dapat piti podo den. Kan dia sodo, banyak lah naiknya podo den. Lama lainnya situ podo den. Kan dia sodo. Kadang lah pulang aja kayaknya lah wangi lah kayaknya. Nyuma lah manusia kau bangnya. Pada tidak elok, itu tidak ada di akhirat. Kalau di surga. Tapi kalau di neraka lah biar bantah begini lah. Lebih bantah lah. Uang di akhirat kalau masuk neraka mesti berbantah begini. Kalau gede waangnya tak babang je lah. Itu jadi itulah. Nanti jantan dah kan kalah lah. Lah ahli debat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita harus berhitung-hitung. Dah. Jadi amalan itu kerjakan sesempurna mungkin. Makanya Nabi SAW sebelum terakhir ijtihad, bersungguh-sungguh. Dapat je tuan-tuan bersungguh-sungguh melaksanakan yang wajib itu. Kita kejar solat tarawih tadi supaya dapat pahala semalam suntuk. Tak berhenti kita kecuali dengan imam berhenti. Itu sunat. Tapi kalau yang salat isya berjamaah itu dapat pahala setengah malam solat wajib. Salat wajib. Kemudian solat subuh berjamaah, gabung solat isya berjamaah sama dengan solat wajib semalam. Sebagaimana semangat tuan-tuan ngejar solat tarawih bersama imam sampai selesai, tidak boleh kalah semangat mengejar solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, karena lebih besar. Ada pula kadang-kadang gara-gara ngajo tarawih lolok deh, tak dapat solat isya berjamaah. Bahkan solat sunat isya itu lebih afdal daripada solat sunat tarawih. Kebanyak orang lalai di situ kan ya. Dalam perkiraan kita tarawih lebih hebat daripada solat sunat isya. Apa buat tu cerita sudah itu melalaikan. Padahal solat sunat isya lebih afdal daripada solat tarawih, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Solat sunat yang paling utama, tentu solat wajib pasti yang paling utama, tapi solat sunat yang paling utama adalah solat rawatib. Setelah itu solat witir, setelah itu solat tahajud atau di Ramadan tarawih, setelah itu baru solat sunat-sunat yang lain seperti duha, tahiyatul masjid, wudu. Setelah itu solat sunat mutlak. Jangan tinggalkan gara-gara tarawih, tinggalkan solat sunat isya. Makanya juga imam, alhamdulillah kalau sekolah lelamu nanti tadinya kan laporan elo nanti alujur salah. Alhamdulillah. Nah, lelamu nanti antara isya dan tarawih bagus supaya sempat untuk solat sunat. Kalau Masjidil Haram lah sesuatu gini mah selalu kini ada rapi sebab tahu tak tonton kenapa mau pernah mau usulkan ke pengurus masjid bang lambelah kini kamat paknya antara apalagi salat subuh jawab paling kemudian jadi pelarian uangnya kan ni kosanya orang nak capeknya nak capek tak usah haji salat subuh kan ya. Nak capek tu jangan salat subuh saja kan ya. Yang kedua tu sabu dia nampak haji sebantu sudah nunggunya ustaznya.
tu dia sawi paknya dan dia dan mulai tahu dan tinggal sitannya dan apa kan mulai ai Pak Masjidil Haram ni. Dek musim haji tu, musim Ramadan, dan kinilah secara umum apa capek qamatnya ya kan. Nya ibarat Jumat ya, kalau nak di dalam musim haji ya jam 9 pagi lah kamu musim haji lah. Kalau ayai biasa salat zuhur jam 10, kalau nak di dalam lah bangkit orang ke dalam. Jadi menunggu imam tu tak 20 minit dah, 2 jam setengah, 3 jam. Itu tu yang dipertimbangkan dari imam tu. Paham ni ya? Ini memang di situ uang kan fokus ibadah sodo. Tak ada pergi bekerja dak luar kan? Tak pergi motong dak lur. Kebanyakan kan ya? Makanya qamatnya cepat. Jalan nyawa memang lasiam. Kebanyakan nahan muayu sudah. Nahan banyak tu. Nya kalau dah ada can masuk leh. Nah itu dia. Makanya yang tahan-tahan wuduk memang cepat perginya. Yang tak tahan tu asal lambat-lambat. Kalau lambat itu dia. Kadang suatu awak di polisi tu kan. Lah sampai kata baliklah bawa dia. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi kaum muslimin dan muslimat bagus diberikan kesempatan bagi yang bagian yang paling lambat siapa pakai jadinya patokan ya, supaya nanti tidak ada yang terlambat, karena ketika solat itu jemaahnya serentak salam itu lebih afdal daripada terserak sebagian besar. Kalau sebagiannya yang lain sempurna ibaratnya maghrib misal 3 rakaat kan, yang lain sempurna 3 rakaat bersama imam 10-nya 5 boleh, adonan 2, adonan 1,5, ada yang hanya tahiyatul akhir. Nah, itu imam menurut saya itu pengurus gagal dalam mengurus. Apa sebab? Karena itu kebiasaan. Bahkan orang terdekat pun dari masjid terlambat juga. Bahkan pengurus terlambat juga kadang. Nah, berarti ada masalah. Kecuali kan buat terlambat apa dia pencopetnya. Paham saya? Nah, kecuali kita di masjid tepi jalan yang orang jemaahnya berganti terus kan, nah itu lain. Yang tak ada imam tetapnya. Kalau ada imam tetap, jemaah tetap, tengok je lah apa pembina lu tiba lah jangan kamat je dah lu. So apalagi Ustaz Dasman lu tiba ni dia kamat je. Baiklah apa nomor kesempatan lambat-lambat 3 minit kan tak masalah dah kan. Nah, misal tapi tak kawan dah kadang bertampang lah dia nangok batuk di luar dia sampai rukuk. Nalainya Allah musta'an. Jadi tak sama Masjidil Haram, Masjid Nabawi orang menunggu sudah 2 jam 3 jam dari tadi, makanya cepat qamatnya sekarang. Dulu tak, dulu ketika orang tak seramai sekarang tetap saya sholat sunat subuh di rumah, jarak rumah dengan Masjidil Haram Masjid Nabawi lebih kurang 2,5 kilo lah. Parkir sama tentu je kan, bila ke lantai bawah dulu kan. Alhamdulillah pas sampai di pintu Masjid Nabawi baru qamat. Kalau tak solat sunat dulu. Apa sudah parkir solat sunat di pelataran. Selesai solat sunat bawa ke menuju ke dalam. Setelah sampai di dalam bawa qamat. Lama semonto. 2 kilo tak duma. Tu naik motor lah, dolar lampu merah gila. Masih sampai solat sunat. Lama tu semonto. Lama kan? Itu. Sekitar 25 sampai 30 minit. Tapi di musim haji atau di bulan Ramadan, dah memang seperti tadi. Sebab uang tadi jam 2 tadilah kamu sah. Jam 2 tadilah kamu haji. Jadi dipertimbangkan uang yang lama menunggu tadi. Nyala pun nunggu saji. Kalau lepas azan juga kan kamu haji, tak ada cerita masuk lapangan tak dapat kita dapat dia kalau kau ambil. Jadi tidak sama normal dengan yang di luar normal. Baik, amalan apa yang terbaik di malam Lailatul Qadar itu? Malam terbaik, amalan terbaik. Saya sudah tunjukkan tadi. Apa tadi? Yang wajib-wajib. Dah. Yang wajib. Habis itu baru kita berangkat ke yang sunat. Nah, yang sunat apa yang paling bagus? Qiyamu Lailatul Qadar.
qiyam itu karena hukum asalnya amalan yang terbaik di malam hari itu adalah salat, maka disebutkan qiyamu Ramadan. Maka disebut qiyam, hukum asalnya adalah salat. Tetapi qiyam bukan hanya salat, yaitu menghidupkan malam, bangun di malam itu. Makanya yang paling utama memang salat, karena itu yang dikhususkan. Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam di bulan malam Lailatul Qadar, diampuni dosa yang telah lalu. Nah, cendak pun Nabi dulu qiyamnya. Nya pernah Nabi berjamaah dan pernah pula, dan lebih sering waktu itu beliau sendiri. Disebutkan oleh Nabi takut kalau ikut terus bersama muslimin, bersama sahabat, beko sahabat bersemangat diwajibkan. Tetapi kadang dek Nabi orang teratak bulu, nak kan tolak dek doh. Kan iya? Badoso tonton ya, kan iya? Mana banyak malam pertama pada malam kini. Nah, kan iya. Nah, jadi Nabi dek sayang ke awak. Malam ketiga ndak kalunya lah. Bukannya ndak amu, tentunya fadilatnya. Bahkan para ulama sepakat mengatakan salat tarawih berjamaah di masjid lebih afdal daripada dia salat sendiri di rumah walaupun di sepertiga malam terakhir. Kalau ditanya mana lebih afdal Ustaz, saya ikut imam di awal malam atau saya salat sendiri nanti di akhir malam? Maka ulama mengatakan salat bersama imam di awal malam lebih utama. Tapi kalau kami buat imam salat di akhir malam Ustaz, itu lebih afdal. Cuma masalah kan tinggal imam je lah, lain tak adur. Kan ya? Tinggal imam je 6 buah je lah. Sedangkan jemaah lain adur. Adonya ndak. Sang di awal malamnya banyak berkuang aja itu apa nya ndak. Ngawur dah. Malam pertama tu lo ada dunia, malam kedua lah hilang dulu. Pokok makanya diizinkan di awal malam. Karena memang salat malam itu setelah isya waktu pertamanya mulai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi salat dari lepas isya sampai menjelang subuh, tidak menjelang sahur dah. Sampai menjelang subuh. Mak, berapa lama Ustaz? Dia sudah isya sampai menjelang subuh. Hampir tidak sempat sahur. Hampir tidak sempat sahur. Itu karena sahur pakai kurmanya, pakai hati. Kalau sampai lah buat andang tak luas memang tidak akan sahur. Atau buat gulai kambing lalu kan tidak akan sahur. Untung sahurnya kurma. Hampir tidak sempat sahur. Malam kedua Nabi solat sampai tengah malam. Iko lah boleh nengok jam 4. Bila sudah kan? Iya, Nabi solatnya aja sampai tengah malam. Sampai jam 2 leh. Boleh ceramah sampai jam 2 lehnya? Dah, cair dulu. Sampai jam 2 leh. Datang sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hazi. Ya Rasulullah, bisa tidak lanjutkan contoh malam tadi? Dia buatlah psikologi sampai tengah malam. Pengurus berganti sudah itu. Jadi mereka bisa tidak dilanjutkan sampai menjelang subuh seperti semalam. Lalu Nabi keluarkan suatu hadis yang sangat kita harap dan yang sangat kita andalkan hari ini. Apa itu? Man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailah. Jangan khawatir saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, karena saya tahu kalian semangat cari pahala. Tapi siapa yang salat bersama imam sampai selesai, diberi pahala salat semalam suntuk. Allah, luar biasa Allah sama kita kaum muslimin. Awak salat setengah jamnya, tapi seolah-olah salat saya semalam. Ada juga khusyuk dia. Dia lepas ya ada tu. Ya.
Disuruh kerja 2 jam je bang, tapi hitung 8 jam. Lima-lima je kerja dah, apa celah payahnya buat ni. Ya, seharusnya kerja kan 8 jam. Sudah itu, dek orang lelok kuangai, kerja 2 jam mah, mantap kerjanya. Sudah itu lima-lima je lah. Yang ulang lah dah 5 minit. Sudah itu pilih aku isi 10 minit. Sudah itu lah tengok game lah. Itu apa ya bang? Tonton lah. 10 minit apa namanya? Berapa solat tadi? Setengah jamnya. Karena mananya pikiran. Dia tak berjalan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya Allah berikan iming-iming pahala. Ya, iming-iming janji yang ditepati, bukan janji PHP enggak. Ini ada PHP je kan? Apa PHP dia? Harapan palsu ya? Enggak. Allah enggak, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang kedua, yang paling diutamakan di malam Lailatul Qadar itu apa? Berdoa. Di mana kita dapat? Ummul Mukminin Aisyah yang ditanya saya tentang doa, berarti dia tahu bahwa berdoa malam itu adalah utama. Nah, karena dikumpul ya di malam itu adalah doa. Kenapa? Allah akan ampuni. Maka dikatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa dia itu pula doa? Tak minta ikut kepada itu. Apa dia doa minta maaf waktu itu yang paling afdal? Habis mandang sedang. Karena gol utama kita di bulan Ramadan ampunan. Sah? Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ampunan dosa. Itu gol utama kita. Itu tidak diampuni. Tidak gol. Kalau tidak gol kalah dia. Kan ya? Makanya Nabi katakan, man adrakahu Ramadan thumma kharaja falam yughfar lah. Orang yang bertemu Ramadan lalu keluar tidak diampuni dosanya. Tidak ada gol. Maka orang ini ada celaka. Orang ini adalah rugi. Mana kalau tidak ada gol? Nah, jadi gol kita adalah ampunan dosa. Makanya amalan terbaik di malam terbaik itu, di ibadah terbaik, di tempat terbaik adalah minta dia ampuni, dimaafkan. Baik, yang ketiga, baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran, karena Ramadan identik dengan Al-Quran. Dan sebaik malam Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, kalau kita salat bersama imam ada Al-Quran di dalamnya. Sah? Atau kita habis itu kita baca dengan Al-Quran sampai kalau Nabi tak pakai tidur dia malam-malam terakhir lawat. Aduh je lolonya. Apa sebabnya? Sehari wajib lo kojo kan, apalagi abdi negara lo kabarnya. Kadang kalau jadi abdi negara agak payah jadi Abdullah gitu. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat adalah baca Al-Quran, doa. Kalau nak tambah sedekah. Bapak cuang lama-lama ke Ustaz? Nak sedekah, bapak orang cuang lama-lama nya. Tak dapat dia tuntun tapi sedekah, mentunjuk. Ada kesedekah malam kah? Wih, kalau ada tunjuk uang. Orangnya ada dekat kita, sebantal dengan kita, sekamar dengan kita. Siapa? Tak jawab amak nangga. La ilaha illallah. Amak nangga. Alum babai sedekah leh. Nama sedekah. Sedekah tu kan untuk hadiah sedekah juga, mahar sedekah juga namanya. Nafkah sedekah. Bukankah Nabi bilang sedekah yang paling afdal adalah yang kau suapkan ke mulut istrimu?
Jadi kau ambil THR kayak bini yang suah-suah aja. Malam kau bisa 10, malam esok 2 boleh, esok Allah 5 boleh, sah pasti lewonya kan ya, salah tu nombor. Kalau kau ni nombor THR ruang atau belanja ayo terserah, sedekah karena sedekah terbaik. Padahal dia kawak le ya. Jadi kaum muslimin, misalnya kau tak puasa tapi sedekah, dia berikanlah malam-malam itu. Jadi di samping awaknya mambai melakukan amalan terbaik, juga akhirnya kita dapat balasan terbaik. Kalau lah dapatnya nak sia-sia tu ya, dia mak anjak tegolak ke awak kan ya. Tak pernah cuba. Cuba malam kau. Nah, cuba malam kau insya-Allah taala. Ya, bagian THR berkemah. Nah, subhanallah. Jadi kaum muslimin itu sedekah. Nah, karena sedekah itu dilipat gandakan. Ya, 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Jelas? Alhamdulillah, kita cukup sampai di sini dulu. Ini mohon maaf ya. Saya mungkin janji tadi sampai jam 10, sekarang hampir jam 11. Ada sanksinya? Mana tahu disanksi teruskan sampai jam 12. Kalau kita bolak kali ya. Dah, kita cukup seperti sini. Jangan lupa saling mendoakan di antara kita, saling memaafkan antara kita, karena kita ingin maaf dari Allah harus pandai memaafkan dulu. Karena Allah suka orang yang memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.